Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman. Jadi di video kali ini pada dasarnya kita melanjutkan yang sudah kita bahas kemarin dan belum sempat tersampaikan khususnya di minggu ke-7 gitu ya. Jadi untuk penjelasan lanjutannya saya sampaikan melalui video. Semoga tetap masih sama gitu ya. Semoga masih bisa dipahami dengan baik. Baik, untuk hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai probabilitas bersyarat untuk dua kejadian yang saling bebas, gitu. Jadi di sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai probabilitas bersyarat. Nah, di sini bagaimana sih kalau semisal probabilitas bersyarat itu atau kejadian tersebut bersyarat namun terjadi pada kejadian yang saling bebas. Dimana kalau teman-teman ingat kembali kejadian saling bebas itu pada dasarnya adalah dua kejadian yang berada pada dua semesta yang berbeda atau dua ruang sampel yang berbeda, gitu ya. Jadi misalnya, bila A dan B adalah dua kejadian di dalam ruang sampel yang saling bebas dengan probabilitas A tidak sama dengan 0 dan probabilitas B juga tidak sama dengan 0, maka berlaku formula ini. Di mana probabilitas A dengan syarat B itu pada dasarnya sama dengan probabilitas A dan kebalikannya. Kalau semisal probabilitas B dengan syarat A, maka ini sama dengan probabilitas B. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi kalau kita lihat gitu ya teman-teman kemarin, probabilitas bersyarat itu kan formulanya ini ya, gitu. Ini adalah uh, formula untuk kejadian atau probabilitas bersyarat, di mana probabilitas A dengan syarat B formulanya adalah probabilitas A iris B dibagi dengan probabilitas B. Nah, namun karena A dan B saling lepas, kalau kita kembali lagi ke beberapa materi sebelumnya, gitu ya, di mana ketika ada dua kejadian yang saling bebas, maka berlaku persamaan PA iris B sama dengan PA dikali PB. Nah, sehingga kalau persamaan atau nilai probabilitas A iris B ini kita ganti dengan rumus ini, gitu ya, maka akan terjadi seperti ini, gitu. Gitu. Jadi probabilitas A dengan syarat B itu pada dasarnya PA dikali PB dibagi PB. Karena PB ini nilainya sama, maka dia bisa saling menghilangkan sehingga formula probabilitas A dengan syarat B itu pada dasarnya sama dengan probabilitas A. Sehingga muncullah formula ini gitu ya, teman-teman. Nah, itu. Nah, semisal gitu ya formula ini kita puter gitu, kita balik, kita pengen tahu dia bersyarat nih, kita pengen tahu berapa sih probabilitas A iris B-nya, maka formula ini bisa kita mainkan, kita bisa putar-putar gitu sehingga kalau kita pengen tahu nilai probabilitas A iris B, maka nilai probabilitas B ini tinggal kita pindah ruas gitu ya sehingga jadi perkalian, sehingga menjadi formula ini. Gitu. Probabilitas A iris B sama dengan probabilitas A dengan syarat B dikali dengan probabilitas B-nya. Gitu. Jadi sebenarnya formula ini tinggal kita putar-putar aja untuk mendapatkan nilai lain gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kejadiannya lebih dari 2? Ya, misalnya kita punya 3 kejadian A, B, dan C. Maka rumus yang berlaku gitu ya, kita kembangkan sehingga muncul formula seperti ini. Gitu. Jadi misalnya berapa sih probabilitas A iris B iris C? Nah, ini adalah yang terjadi. Probabilitas A dengan syarat B iris C dikali probabilitas B dengan syarat C dan probabilitas C itu sendiri. Karena pada dasarnya nanti mereka akan saling meniadakan gitu. Nah, ini contohnya. Misal, kita punya 3 kartu gitu ya. Kita akan mengambil 3 kartu dengan 3 kali pengambilan. Jadi bukan berarti dalam 1 kali ngambil langsung 3, tapi setiap ngambil itu 1 gitu ya. Jadi nanti kita ngambil 3 kali, berarti in total kita punya 3 kartu dari sekelompok kartu bridge yang lengkap. Nah, kartu bridge sendiri secara total jumlahnya 52 gitu ya. Jadi nanti kita akan ngambil kartu bridge gitu ya, 3 kali, setiap pengambilan masing-masing 1. Nah, di mana setiap kali ngambil kartu yang sudah kita pilih di pengambilan, di tiap pengambilan itu tidak akan kita kembalikan ke kartu bridge-nya gitu. Jadi setelah pengambilan maka jumlah kartu bridge-nya akan berkurang 1.
Nah, konsep ini sebenarnya disebut sebagai pengambilan kartu tanpa pengembalian gitu ya, teman-teman. Nah, di sini pertanyaannya, tentukanlah probabilitas untuk memperoleh 3 kartu as. Yang berarti di setiap pengambilan itu yang terambil adalah kartu as. Pengambilan pertama kartu as, yang kedua kartu as, dan yang ketiga kartu as gitu. Nah, coba kita uraikan gitu ya. Nah, misalnya ruang sampelnya itu adalah kumpulan semua kartu dengan total kartu bridge gitu. Setiap kita tahu bahwa jumlah kartu bridge itu adalah 52. Makanya NS-nya adalah 52. Nah, kita punya berarti kita akan punya 3 kejadian gitu ya, misalnya A, B, C. Di mana misalnya A itu adalah terpilih kartu as pada pengambilan pertama. Nah, kemudian karena kita pengennya tiga-tiganya kartu as, nah berarti pengambilan kedua juga harus kartu as. Nah, tapi dengan syarat bahwa yang A-nya tadi kartu as. Makanya kejadian kedua itu adalah kejadian B dengan syarat A. Terpilih kartu as pada pengambilan kedua dengan syarat pada pengambilan pertama itu terpilih kartu as. Selanjutnya kejadian C misalnya adalah pengambilan ketiga, di mana di pengambilan ketiga ini kita juga pengennya kartu as, tapi dengan syarat pengambilan satu dan kedua tadi yang mana kita lambangkan sebagai A, kemudian pengambilan kedua tadi kita lambangkan dengan kejadian B dengan syarat A, gitu ya, itu juga kartu as, gitu. Sehingga pengambilan ketiga ini kita lambangkan dengan kejadian C dengan syarat A iris B, di mana A iris B ini maksudnya adalah dua-duanya kartu as. Nah, sekarang kita hitung berapa sih probabilitas di 3 kali pengambilan itu tiga-tiganya adalah kartu as. Nah, tadi catatannya adalah setiap kita sudah ngambil kartu, itu kita tidak mengembalikan. Berarti di setiap pengembalian otomatis gitu ya, otomatis jumlah kartu akan berkurang masing-masing satu. Itu. Nah, misalnya nih, berarti di sini kalau kita pengen kejadian terpilihnya adalah 3 kartu as, berarti berarti yang kita pengen cari adalah probabilitas A, iris B, iris C gitu. Di mana A, B, C ini masih adalah semuanya kartu as. Nah, misal nih pada pengambilan pertama itu kan kartunya masih lengkap. Kartu asnya masih ada 4, itu ya kartu asnya masih ada 4 yang berarti NA-nya sama dengan 4 dan kartu bridge-nya itu masih lengkap, masih ada 52 gitu ya. Jadi NS-nya 52. Maka probabilitas kita mengambil kartu as pada pengambilan pertama itu adalah 4/52 gitu. Nah, selanjutnya pada pengambilan kedua gitu ya, karena tadi di pengambilan pertama itu sudah ngambil kartu as, berarti di pengambilan kedua kartu asnya tersisa 3 gitu. Maka tadi NB dengan syarat A itu tersisa 3. Nah, sedangkan in total berarti kartu bridge-nya tinggal 51 karena kan udah diambil gitu ya. Maka probabilitas terjadinya pengambilan kartu as di pengambilan kedua dengan syarat A-nya juga kartu as itu adalah 3/51. Nah, sama halnya teman-teman di pada pengambilan ketiga gitu ya. Karena tadi udah ngambil 2 kartu as, berarti yang tersisa tinggal 2 kartu as gitu. Nah, di saat yang sama kartu bridge-nya juga udah kurang 2, berarti tersisa 50. Oleh karena itu probabilitasnya kita ngambil kartu as di pengambilan ketiga dengan syarat 1 dan 2 tadi kartu as itu adalah 2/50. Nah, terus berapa sih probabilitas kita tiga-tiganya mengambil kartu as? Berarti ini probabilitas untuk masing-masing kejadian tinggal kita kalikan sesuai dengan kejadian yang saling bebas gitu. Nah, jadi kejadian ini tuh disebut sebagai kejadian saling bebas karena setiap pengambilan tuh tidak akan terpengaruh dengan pengambilan sebelumnya. Karena yang pengambilan pertama kan kita udah ngambil, gak dikembalikan gitu ya. Berarti ketika kita mau ngambil yang kedua berarti nggak ada hubungannya lagi dengan yang atasnya gitu. Nah, sesuai dengan syarat kejadian saling bebas, maka probabilitas tinggal kita kali. Dari sini bisa kita lihat bahwa ternyata probabilitas kita ngambil tiga-tiganya kartu as pada 3 kali pengambilan tanpa dikembalikan, itu sangat kecil, yaitu 1000/5502, seperti itu.
Sebentar kita cek dulu ya. Oke. Nah, baik. Seperti itu tadi teman-teman terkait probabilitas bersyarat untuk dua kejadian yang saling BTS.